Halo siswa, pada kesempatan yang baik ini, Bapak akan menjelaskan tentang materi kegiatan ekonomi. Jadi materi kegiatan ekonomi ini adalah kelanjutan dari materi masalah ekonomi. Kegiatan ekonomi ini ada beberapa materi terkait dengan kegiatan ekonomi ini ya. Yang akan nanti Bapak bahas dari materi kegiatan ekonomi itu adalah ada materi tentang produksi, ada materi tentang distribusi, ada materi tentang konsumsi, ada materi tentang pelaku ekonomi. Mungkin kalian sudah mengetahui dan memahami apa itu produksi, distribusi, konsumsi, dan pelaku ekonomi. Tapi pada kesempatan ini Bapak akan lebih menjelaskan secara detail dan secara rinci mengenai materi-materi tersebut. Tentu kalian memahami ketika berbicara produksi itu adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan atau seseorang ya untuk membuat atau menciptakan sebuah produk atau barang. Demikian pun dengan distribusi. Ketika kalian mendengar kata distribusi, pasti yang teringat di benak kalian adalah menyampaikan, menghubungkan suatu barang atau produk dari produsen kepada konsumen. Nah, kalian juga harus mengetahui apa itu produsen, apa itu konsumen, dan apa itu distributor. Nah, ketika kalian juga mendengar kata konsumsi, pasti kalian sering melakukan kegiatan konsumsi atau melakukan konsumsi. Cuman apakah kalian mengetahui tentang konsumsi itu sendiri apa? Nah, nanti akan Bapak jelaskan mengenai materi konsumsi. Dan juga terkait dengan materi pelaku ekonomi. Apa yang dimaksud dengan pelaku ekonomi? Ada apa saja pelaku ekonomi itu? Itu apakah kalian juga sudah mengetahui apa itu pelaku ekonomi ya? Oleh karena itu simak video ini baik-baik. Bapak akan jelaskan materi-materi ini. Yang pertama, produksi ya. Seperti di awal tadi disampaikan bahwa produksi itu adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan, menciptakan, atau menginovasikan suatu barang atau produk ya. Nah, untuk memudahkan memahami tentang pengertian produksi, Pak Dani sudah membuat poin-poin pentingnya ya. Jadi poin pertama yang Pak Dani buat adalah sinonimnya atau kata kunci ya, yang menjadi inti dari produksi itu apa. Nah, kata kunci dari produksi, biar kita mudah mengingat apa pengertian produksi, adalah membuat, menciptakan, menghasilkan, dan juga bisa menginovasikan. Itu adalah kata kunci dari materi produksi ya. Sehingga ketika kalian memahami kata kunci dari produksi, yaitu membuat, menciptakan, menghasilkan, menginovasikan, kalian bisa memahami, bisa menyebutkan pengertian dari produksi. Nah, ketika kalian sudah memahami tentang kata kunci atau sinonim dari produksi, selanjutnya kalian harus memahami pelakunya atau subjek atau orang yang melakukan produksi dalam ilmu ekonomi disebut sebagai produsen.
Jadi produsen adalah pelaku atau subjek bagi kegiatan produksi. Nah, ketika sudah memahami dua poin utama tadi, selanjutnya adalah pengertian dari produksi adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun perusahaan untuk menghasilkan, menciptakan, menginovasikan nilai guna suatu barang atau produk sehingga barang dan produk tersebut bisa bermanfaat dan bisa digunakan oleh masyarakat banyak. Nah, untuk lebih memahami lagi pengertian produksi, kita coba lihat contohnya. Contohnya bisa banyak ya. Ini contoh PT Sritek atau perusahaan tekstil memproduksi benang menjadi kain. Bisa juga kegiatan produksi itu mengolah bahan mentah ya, dari kapuk atau dari biji plastik menjadi benang, atau dari karet menjadi bahan membuat ban, atau juga perusahaan minuman dari air biasa diolah ditambah pemanis dan pewarna menjadi minuman ringan, atau atau perusahaan susu dari susu sapi diolah menjadi susu kemasan. Contohnya adalah perusahaan Putrajaya. Nah, tadi yang disampaikan adalah terkait dengan materi produksi. Semoga kalian bisa memahami tentang materi produksi. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan tentang materi distribusi. Materi distribusi adalah eh, seperti yang sudah disampaikan di awal adalah menyampaikan, menghubungkan, ya, mengantarkan sesuatu apapun itu baik barang ataupun produk ya dari produsen kepada konsumen ya. Tadi di materi produksi, produsen adalah orang atau pelaku untuk kegiatan produksi. Nah, untuk kegiatan distribusi ini orangnya disebut apa? Pelakunya disebut apa? Apakah distribusen seperti hanya tadi produsen ataukah apa? Nah, mari kita bahas ya. Nah, untuk materi distribusi, sinonim atau kata kunci dari materi distribusi adalah menghubungkan, menyampaikan. Dari siapa? Dari produsen, orang yang melakukan kegiatan produksi. Kepada siapa? Kepada konsumen, orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Nanti dibahas setelah distribusi, kita bahas tentang materi konsumsi ya. Nah, untuk pelaku kegiatan distribusi ternyata bukan distribusen seperti halnya pelaku produksi ya atau produsen. Untuk pelaku distribusi ternyata namanya adalah distributor ya, harus diingat sama siswa semua ya. Jadi pelaku kegiatan distribusi adalah distributor. Selanjutnya untuk pengertiannya, pengertian dari distribusi adalah suatu kegiatan menghubungkan, menyampaikan barang atau produk dari produsen kepada konsumen. Contohnya banyak sekali ya, contoh dari kegiatan distribusi ini. Dan contoh-contoh pelaku kegiatan distribusi ini atau perusahaan yang melakukan distribusi ini banyak sekali. Pada kesempatan ini, Bapak menjelaskan perusahaan JNT. Bisa banyak perusahaan ya. Bisa perusahaan JNE, bisa Tiki, PT Tiki, bisa PT Pos ya, dan lain-lain.
Nah, untuk kesempatan ini contohnya adalah PT JNT mendistribusikan kain ya dari produsen misalkan dari PT KHT kepada konsumen. Bisa konsumen individu ataupun konsumen distributor ya atau konsumen pasar ya yang ada di misalkan di pasar baru ataupun di toko-toko grosir lainnya. Nah, ini materi distribusi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang materi konsumsi. Ya. Konsumsi adalah kegiatan yang sering kita lakukan karena kita semua ini adalah seorang yang sering melakukan kegiatan konsumsi. Dan pasti siswa sudah mengetahui pelaku kegiatan konsumsi adalah konsumen. Ya. Kita semua adalah seorang konsumen. Mari kita eh, lihat lebih jelas, lebih detail terkait dengan materi konsumsi. Sinonim dari kata konsumsi adalah mengurangi atau menghabiskan ya. Bisa mengurangi, menghabiskan, bisa juga memakai. Pelakunya disebut sebagai konsumen, yaitu kita semua ya, konsumen. Kita sebagai konsumen sering melakukan kegiatan konsumsi, baik makanan, minuman, pakaian, ya, ataupun barang-barang lainnya. Jadi, mengkonsumsi itu tidak selalu harus memakan atau meminum ya, tapi juga memakai, mengenakan barang-barang ya, baik pakaian, celana, sepatu, jam tangan, tas dan apapun itu adalah kegiatan konsumsi. Jadi pengertian konsumsi adalah suatu kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau produk. Contohnya ya kita sebagai seorang konsumen, kita sedang memakai pakaian, kita sedang memakai celana ya. Kita baru saja memakan makanan, kita baru saja meminum minuman. Itu adalah contoh dari kegiatan konsumsi. Dan untuk pelakunya diri kita adalah seorang konsumen. Nah, sudah jelas yang tadi Bapak sampaikan. Semoga tadi tiga materi ya di awal yang sudah Bapak jelaskan bisa kalian pahami ya, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, yang terakhir adalah pelaku ekonomi ya. Materi terakhir yang keempat pada kesempatan yang baik ini ada pelaku ekonomi. Jadi pelaku ekonomi adalah bisa individu, bisa kelompok atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan perekonomian tadi, baik mengkonsumsi, baik mendistribusi ya, maupun memproduksi. Itu adalah pengertian pelaku ekonomi. Jadi seseorang atau kelompok atau lembaga yang melakukan tadi kegiatan ekonomi tadi. Nah, adapun macam-macamnya adalah berdasarkan ilmu ekonomi, ada yang disebut dengan rumah tangga keluarga, itu cakupannya adalah individu-individu yang ada di keluarga. Ada rumah tangga masyarakat, itu cakupannya lebih luas lagi, cakupannya masyarakat. Ada rumah tangga perusahaan, yaitu cakupannya adalah perusahaan ya, yang memproduksi atau melakukan kegiatan ekonomi tertentu. Dan yang terakhir adalah rumah tangga pemerintah, yaitu yang memberikan regulasi, aturan, dan undang-undang terkait dengan kegiatan ekonomi. Itu yang bisa disampaikan atau dijelaskan terkait dengan materi pada kesempatan ini, yaitu tentang kegiatan ekonomi dan pelaku ekonomi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang tadi Bapak sampaikan bisa kalian pahami dan bisa kalian mengerti.